Nah, jadi memang sebenarnya parameter jadi sebagai korporat sebenarnya atau teman-teman yang bisnis owner juga itu perlu mempersiapkan ini ya. Jadi dimulai dari apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman UMKM gitu kan atau sebuah korporat dalam eh, learning and growth tadi ya misalnya tentang pengetahuan tim ya kan seperti itu kemudian sampai di mana pengetahuan dia tentang product knowledge seperti itu kan. Nah, kalau yang saya pelajari itu di sini aja ya, saya belum pernah membandingkan sebenarnya yang apa OKR itu. Nah, kebetulan kalau yang kita pelajari kemarin itu dari Kaplan ini ya, yang apa namanya ini, yang mulai dari tadi ya, learning and growth di sini kan. Nah, jadi memang sebenarnya parameter, jadi sebagai korporat sebenarnya atau teman-teman yang bisnis owner juga itu perlu mempersiapkan ini ya. Jadi dimulai dari apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman UMKM gitu kan atau sebuah korporat dalam eh, learning and growth tadi ya misalnya tentang pengetahuan tim ya kan seperti itu kemudian sampai di mana pengetahuan dia tentang product knowledge seperti itu kan. Nah kita juga di GBS itu semua tim kita ya Pak Ajak kemudian Bro Rais kemudian Teh Lia dan teman-teman trainer itu kita mulai dengan ini seperti itu. Jadi memang kita harus memastikan ya ke teman-teman bahwa ini harus mereka dapatkan dulu. Nah seperti itu. Nah barulah ketika ini sudah beres, barulah kita naik ke proses internal. Nah, bagaimana proses-prosesnya? Nah, memang dalam proses internal ini tidak bisa langsung kita membuat SOP ya bagi teman-teman yang di awal-awal bisnis itu nggak bisa langsung membuat SOP seperti itu. Jadi kebetulan saya juga di bisnis laundry itu ternyata SOP itu akan muncul pada saat kita melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah, dari situ nanti kita akan melihat seperti apa KPI-nya, apakah standar ya apa namanya indikator performance-nya yang kita tetapkan itu tercapai atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai itu kenapa dan dari mana kita bisa memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Dari sisi ini efisiensi budget, kemudian proses desain yang bisa diefisiensikan seperti itu ya. Nah, baru nanti kita melihat apakah kalau kalau di kita itu ada namanya apa namanya salary ratio ya, kemudian rasio-rasio keuangannya, misalnya profit marginnya seperti apa, net operating profitnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, nanti terakhir baru kita melihat apakah dengan mengefisienkan tadi, mungkin dengan menurunkan harga atau tadi Pak Ian itu ternyata dengan menaikkan harga itu justru apa namanya bisa menguntungkan. Nah, dan kemudian dari situ bisa melihat seperti apa respon dari customer. Nah, seperti itu. Jadi memang ini semua ini ada indikator-indikatornya ya. Kita juga di GBS sendiri itu sedang mengembangkan business health indicator ya, yang nanti akan kita kerjasamakan dan dengan Telkom University dan Kementerian Pendidikan. Nah, untuk nanti kita buat semacam hak patennya ya. Nah, ini nanti akan bagus Pak. Jadi nanti Pak Yan ini info terbaru juga kebetulan kita udah meeting kemarin dengan teman-teman di Telkom. Eh, jadi nanti semua bisnis UKM yang di bawah kita itu mereka sebelum masuk ke atau menggunakan platform kita, mereka itu harus mengikuti tes kesehatan bisnis dulu. Nah, jadi ada 6 indikator nanti yang mereka ikuti, kemudian baru mereka ikut pelatihan atau mendapatkan produk. Nah, di akhir nanti mereka akan mendapatkan rekomendasi. Jadi nanti pada saat mereka bisnisnya, misalnya ini bisnisnya, misalnya ini anggaplah bisnis laundry begitu ya, atau tadi penjualan sepatu. Oh, ternyata bulan ini jumlah keuntungannya menurun, kemudian gaji terlalu besar misalnya. Nah, nanti ada rekomendasi di sana, rekomendasi solusi yang nanti kita integrasikan dengan artificial intelligence. Gitu. Jadi nanti mungkin apa yang disampaikan tadi Pak Ian bahwa apa namanya tergantung dari kecerdasan kita dalam menggunakan prompting di AI itu, nah itu nanti eh, akan terselesaikan sebenarnya. Jadi teman-teman di UMKM ini tidak perlu melakukan prompting, nanti platform kita sendiri yang akan memberikan rekomendasi berdasarkan data atau metrik yang dimasukkan ke dalam platform itu. Nah ini yang kita lakukan Pak, kurang lebih eh, ya beberapa bulan ke depan lah gitu. Oke Pak Umar, berarti Pak Umar gini Pak Umar, kalau misalnya untuk BSP-nya itu kan 4 pilar, itu kan hanya uraian ya Pak ya, yang di apa, udah memang di skopkan sesuai pos-posnya. Nah, yang untuk strategi intentnya itu kan lebih ke ini ya Pak ya, ke strategi mapnya itu Pak ya, untuk apa, Betul.
Iya kan ya Pak ya? Betul. Nah, nanti kalau strateginya itu kita akan turunkan. Sebenarnya ada metrik-metriknya kan, misalnya ini kan metrik-metriknya ya. Jadi nanti market misalnya berapa apa namanya timnya ya kan, kemudian berapa persen ya kan, kemudian siklus programnya dan seterusnya. Nah, ini metrik-metriknya seperti itu. Nah, jadi ini nanti akan menjadi ini metrik-metrik nanti yang akan kita masukkan ya ke dalam platform itu sehingga nanti akan muncul rekomendasi kayak gitu. Oke. Terus yang membedakan nanti UKM sama dengan level corporate atau corporate itu bisa di-adjust atau di-convert ke BSC-nya itu Pak? Itu gimana Pak cara mengetahuinya Pak? Atau membuat Ya, parameternya gimana Pak? Itu menarik itu Pak. ya Karena menarik. kita juga Nah, kan begini. pengennya kan gini Pak. Pengennya kan yang UKM itu tapi skala internasional gitu Pak. Secara Oh, pendekatannya gitu ya, approach-nya Pak. pendekatannya Iya, bagus. Ya. iya Pak. Nah, sebenarnya begini, kemarin kita melakukan riset ya, eh, kurang lebih di Indonesia itu kan ada kurang lebih 98% ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang masuk UMKM dan mereka omsetnya di bawah 1 miliar, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemarin, sebenarnya nanti kita akan fokus ke produk jasa dulu ya. Jadi nanti ini sekedar bocoran ke depan di tahun 2026, GBS ini akan mulai fokus dulu di sektor jasa. Nah, itu ada kurang lebih sekitar 11 juta UMKM dan kita apa namanya breakdown lagi ke 5 juta UMKM yang kira-kira bisa menggunakan jasa itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti makanya tadi betul sekali apa pertanyaan tadi yang barusan itu sama dengan teman-teman kemarin di Telkom ya, bagaimana ini akan menjadi di-adjust ya. Jadi sebenarnya adjustnya itu bukan hanya dari sisi omsetnya, tapi di-adjust dari sisi niche bisnisnya tadi yang dibilang Pak Ian. Jadi misalnya nanti untuk bisnis laundry ada apa namanya penyesuaian terkait dengan rekomendasi. Kemudian nanti di bisnis-bisnis misalnya barbershop, kemudian di bisnis termasuk tadi bisnisnya Bro Hafiz ya di bisnis apa itu pembuatan website ya, layanan-layanan digital, kemudian konsultan itu nanti akan ada. Jadi ini memang sementara kita kembangkan ya berdasarkan parameter tadi. Jadi memang dari platform ini nanti kita mengkuantifikasikan parameter tadi untuk diberikan rekomendasi bersifat kualitatif. Nah, seperti itu. Loh, jadi oke lah. Thank you banget ini. Mungkin kita bisa kolaborasi lebih lanjut juga nanti ya.